tarik sis, semongko. Bintang kecil di langit yang biru, mata banyak menghias angka. Ayo dong. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Thomas Nepri Brinka, NIM saya 515-18003 dari Fakultas Teknik Mesin Universitas Tarumanegara. Di sini saya akan menjelaskan tentang transmisi sabuk. Apa itu transmisi sabuk? Transmisi sabuk adalah sistem transmisi tenaga atau daya momen puntir dari poros yang satu ke poros yang lain melalui sabuk bel yang melingkar atau melintir pada puli yang terpasang pada poros-poros tersebut. Karakter gesekan sabuk dan permukaan puli sangat mempengaruhi kemampuan transmisi. Jadi besarnya gaya tegangan dalam sabuk menentukan besarnya momen puntir yang dapat ditransmisikan. Keuntungan transmisi sabuk yaitu ada 7. Pertama, pemindahan tenaga berlangsung secara elastis, maka tidak dibutuhkan kopling elastik. 2. Tidak berisik. 3. Dapat menerima dan merendam beban kejut. 4. Jarak poros tidak tertentu. 5. Jarak poros yang lebih besar dapat dicapai. 6. Murah dalam pembuatan. 7. Hanya memerlukan sedikit perawatan. Kerugian pada transmisi sabuk: A. Slip yang terjadi mengakibatkan rasio angka putaran tidak konstan. B. Diukur dari besar tenaga yang transmisikan. Sistem transmisi sabuk memerlukan dimensi atau ukuran yang lebih besar dari sistem transmisi roda gigi atau rantai. 1. Jenis transmisi sabuk dan pemakaiannya. Transmisi sabuk 1. Dipakai untuk puli-puli yang berputar dengan arah yang sama dan poros, di mana puli-puli terpasang mempunyai garis sumbu yang sejajar dan horizontal, walaupun bisa juga dipakai untuk poros-poros vertikal. A. Transmisi sabuk tanpa penegang. Sabuk ini tidak perlu diberi gaya tegangan lagi, karena gaya beratnya terdiri dipakai untuk poros-poros dengan kedudukan horizontal yang memiliki jarak poros lebih dari 5 mm. Karena itu sisi tegang atau tarik dari sabuk diletakkan di bagian bawah. B. Transmisi sabuk mulur. Sabuk pada transmisi ini sengaja dibuat lebih pendek dari jarak poros, tetapi material sabuk dipilih material dengan elastisitas yang pas sehingga tercipta gaya tegang yang sesuai. C. Transmisi sabuk dengan puli penegang. Transmisi ini dilengkapi dengan puli penegang yang sisi kendor sabuk di dekat puli kecil dari luar sehingga titik menjadi bertambah besar. Pergantian arah putaran tidak boleh terjadi pada sistem ini. D. Transmisi sabuk dengan elemen penegang lain. Elemen penegang pada sistem transmisi ini bukan puli melainkan elemen-elemen lain seperti baut, bandul, ataupun pemberat momen puntir balik serta sistem sespa. 2. Transmisi sabuk silang. Transmisi dengan jenis ini sudah jarang dipakai karena selain pembebanan puli tidak
menguntungkan akibat gaya puntir tambahan bagian tepi cepat aus, terutama pada sabuk rata yang lebar. Dalam pemasangan, bagian sisi tarik harus lurus dan sisi kendor miring sehingga lepasnya sabuk di puli dapat terhindarkan. 3. Jenis sabuk dan material sabuk. Material sabuk harus disesuaikan dengan tuntunan kebutuhan, yaitu faktor kegesekan 1. Tegangan listrik, elastisitas, frekuensi tekuan. 4. Faktor kepekaan terhadap lingkungan kerja. Jenis sabuk, sabuk rata dari suhu kulit, misalnya normal. Pengerjaan kulit disamakan dengan kulit bakau, yaitu memiliki kode L. 2. Temperatur tinggi, pengaruh kimiawi rendah, kelembapan udara tinggi, disimak dengan asam krom, yaitu memiliki kodenya C. Inilah perhitungan pada transmisi sabuk. Ada 3 contoh perhitungannya. Inilah besarnya daya guna. Ini contoh dari perhitungan besarnya kedaya gunaannya. Nomor 2, transmisi sabuk hanya dapat memindahkan tenaga jika ini. Misal dari perhitungan gaya tarik sabuk pada sisi tegangan atau sisi beban, misalnya F1 kan, F2 nya gaya tarik sabuk pada sisi kendor atau sisi kosong. Ini nomor 3 nya gaya poros FA dengan dihitung secara grafik atau dengan perhitungan sebagai berikut. Inilah contoh perhitungan gaya poros FA. Yaitu mempunyai kegunaan menentukan ukuran sabuk rata-rata di kulit. Inilah contoh perhitungan rumus pada transmisi sabuk. Ya, itulah presentasi dari saya.